Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sifatnya temporer, bisa ada, bisa tidak, bisa diberikan, bisa diambil lagi oleh Allah Ta'ala. Apa begitu? Iya, ibadah itu begitu. Apa hidayah itu seperti itu karakternya. Dia bisa ada, bisa tidak, bisa diberikan Allah, bisa diambil lagi. Apa? Oh ya, banyak bukti. Ada nggak sih orang yang sudah belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana anfa'na mimma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma innaka antal 'alimul hakim. Rabbana inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana dafa'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal fitana wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma amin. Kaum muslimin, para ibu dan juga bapak yang pada pagi hari ini diberikan kelapangan waktu oleh Allah Ta'ala untuk bisa menghadiri kajian rutin kita setiap Jumat pagi di Solusi Quran, di gedung Solusi Quran. Kita ngaji tafsir. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa istiqomah berangkat ngaji. Kemudian yang kedua, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk memahami, diberikan kemudahan pula untuk mengamalkan, dan diberikan rezeki untuk bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Para ibu yang saya muliakan, tentu di luar sana banyak sekali majelis-majelis taklim, baik yang online atau yang offline, dan majelis taklim kita yang baru berjalan beberapa bulan ini. Walaupun nampaknya secara klasik ngumpul di sini, duduk rapi, ada mejanya kayak bocah SD, ya. Tapi ada di luar sana mungkin di online, di YouTube atau dimanapun secara online, ada ustadz-ustadz, bahkan ada yang doktor, ada yang profesor, bahkan bisa juga kita dengarkan yang dari luar negeri. Nampaknya yang di online lebih mewah daripada yang offline. Namun para ibu dan bapak sebaiknya tidak berkecil hati, karena ngaji yang seperti ini justru memiliki kelebihan yang tidak bisa kita dapatkan ngaji online. Dan memang nggak bisa didapatkan dengan ngaji online. Sebagus apapun ilmu yang disampaikan di ngaji online itu tidak akan bisa menandingi ngaji offline. Apa diantaranya? Contohnya adalah adab menuntut ilmu yang hanya bisa kita penuhi kalau datang ke majelis ilmu. Sekarang saya tanya, ibu tadi sebelum berangkat ngaji mandi dulu kan ya? Mandi. Pakai baju yang bagus. Apalagi dandan dulu. Kayaknya mandinya sama dandannya lebih lama. Dandannya. Hah? Oh, lebih mandinya. Oke. Datang ke sini persiapan, ada pengorbanan yang diberikan, entah kendaraannya, entah jalan kaki, bawa buku catatan, duduk tenang di situ, gak bisa kemana-mana, senderan aja susah. Pegel gak bu? Oh. Coba kalau ibu ngaji online di rumah masing-masing, mandi dulu gak jenengan? Oh enggak. Pakai kerudung sebagus ini enggak? Pakai daster, sambil nyapu, sambil ngepel, sambil nyuci piring, sambil masak. Ya, adab menuntut ilmunya tidak
terpenuhi. Apa itu nggak boleh Ustaz? Ya gimana mau dilarang, wong rumahnya sendiri. Kesibukan di rumah memang harus begitu kan. Jadi tentu nilai keberkahan ilmunya berbeda. Kita hadir di sini ilmunya akan jauh lebih berkah daripada ngajinya online. Bukan berarti ngaji online nggak baik, ya baik, silakan dilanjutkan. Nah, pada pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, waktu luang, terutama kesehatan pikiran dan kesehatan hati, hingga masih bersedia untuk hadir di majelis ilmu kita ini. Kemudian yang berikutnya kita tentu tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudara muslim kita yang sedang tertimpa musibah, yang sampai hari ini masih belum tuntas, belum selesai, terutama yang baru-baru terjadi di Turki dan di Suriah. Kabar terakhir yang saya dapat update beritanya, korban jiwa sudah lebih dari 33.000 orang. Itu padahal berita sudah tanggal 12 Februari. Sekarang sudah tanggal 17, berarti 5 hari yang lalu. Hari ini saya belum dapat update berita. Sudah sebanyak itu yang wafat. Semoga yang gugur diterima Allah sebagai syuhada. Kemudian yang selamat hidup semoga diampuni dosanya dan segera diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala. Itu doa seperti itu nanti akan kembali lagi kepada kita dengan bentuk yang lebih baik, mudah-mudahan. Kita doakan saudara kita mendapatkan syahid, ya mudah-mudahan kita juga dapat. Kita doakan saudara kita agar diampuni dosanya, ya semoga itu juga berlaku untuk diri kita. Semakin banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah. Kita doakan saudara kita mendapatkan kemudahan, ya nanti juga akan berbalik kepada kita. Karena kita di sini pun punya kesulitannya sendiri-sendiri, betul ya? Nah, nanti kita juga pengen di sini kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Baik para ibu yang saya hormati, itu doa kita untuk saudara muslim kita. Kemudian berikutnya pada bulan ini masih di bulan suci Rajab, walaupun sedang berada di penghujung, sekitar tanggal 26 nih. Kita kira 3 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang baru, 3 atau 4 hari lagi, bulan Sya'ban. Tetap doa kita di 2 bulan ini adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga Allah berkahi kita pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Para ibu yang saya muliakan, di pagi hari ini kita lagi-lagi terus berdoa kepada Allah agar diberikan rahmat dan diberikan fadilahnya. Rahmat fungsinya untuk menghindarkan kita dari hukuman, dari azab, dari bencana. Fadilah itu fungsinya untuk menambahkan kebaikan-kebaikan. Kalau ibu ada yang biasa sholat berjamaah ke masjid, mesti hafal doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Gimana doanya masuk masjid? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kalau doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Umumnya yang hafal adalah bapak-bapak ya. Karena yang memang dianjurkan dengan sangat untuk berangkat ke masjid adalah bapak-bapak. Bukan berarti ibu-ibu tidak boleh berangkat ke masjid. Namun kalau yang berdoa seperti itu para bapak, tentu akan lebih bagus efeknya daripada yang doa adalah ibu. Kita minta diberikan rahmat. Salah satu fungsi rahmat tadi adalah, nanti kita akan singgung lagi, seperti yang di tafsir surat Al-Fatihah ayat pertama, ada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahmat, dua kata itu bersumber dari kata rahmat, artinya kasih sayang. Namun kalau kata rahmat itu digandeng dengan kata fadilah, kita belajar tafsir, ketika kata rahmat digandeng dengan kata fadilah, maka rahmat menjadi spesifik. Jadi kata rahmat menjadi spesifik, menjadi lebih khusus maknanya, tidak lagi umum. Makna umum dari kata rahmat adalah kasih sayang, tapi makna spesifiknya adalah sesuatu yang menghindarkan kita dari musibah, dari bencana, dari azab, dari hukuman.
Kalau kata rahmat digandeng dengan kata apa tadi Bu? Fadilah. Coba nanti Ibu buka di Quran, ini kita belajar tafsir nih sekarang. Semuanya bawa Quran ya. Tidak usah jauh-jauh, cukup di surat Al-Baqarah saja ayat 64. Surat Al-Baqarah ayat 64. Alhamdulillah. Yang depan masih banyak kosong ini Bu. Apa sudah ada nomornya masing-masing? Enggak. Bu, dulu awalnya pas daftar mungkin langsung booking nomor meja. Ya banyak kajian kayak gitu tuh. Ada yang kosong dibiarin aja kosong sampai akhir. Saya kira memang pemiliknya nggak datang gitu. Jadi kayak apa itu beli tiket bis itu. Jadi kalau sudah dapat nomornya ya nggak ganti-ganti. Ini nggak ada penomoran toh ya? Oh bebas kan, pindah-pindah kemana aja. Ya Ibu lihat surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? 64. Walaupun kita nggak ngaji tafsirnya secara utuh, karena yang kita inginkan hanya pada dua kata saja. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Summa kemudian tawallaitum kalian berpaling min ba'di dzalika setelah itu, maksudnya adalah Bani Israil ini. Falaula andainya bukan karena fadlullah fadilah dari Allah alaikum atas kalian wa rahmatuhu dan rahmatnya lakuntum pastilah kalian minal khasirin termasuk orang-orang yang rugi. Lawan kata dari rugi untung. Kalau ingin beruntung butuh apa? Ada dua, fadilah dan satu lagi rahmat. Saya ulangi ya, kalau ingin beruntung kita butuh dua hal. Yang pertama fadilah, yang kedua rahmat. Tidak bisa salah satunya, dua-duanya kita butuh dua-duanya. Nah, kalau ingin beruntung kita membutuhkan kedua hal itu, fadilah dan rahmat. Saat kita berangkat ke masjid, masuk masjid minta rahmat, keluar masjid minta fadilah. Jadi sudah komplit minta dua-duanya. Karena itu faktor yang menyebabkan kita beruntung di dunia dan di akhirat. Nah kalau tidak diberi rahmat, tidak diberi fadilah, berarti ini pasti rugi di dunia dan di akhirat. Begitu para ibu. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi fadilah itu kita butuhkan karena dia menambah kebaikan-kebaikan. Sedangkan rahmat kita butuhkan karena menghindarkan dari hukuman, menghindarkan dari azab, menghindarkan dari bencana. Baik, saya tambahkan lagi sedikit keterangan dari Nabi SAW untuk menguatkan apa yang kita pelajari di pagi hari ini sebagai mukadimah sebelum masuk ke ayat kedua surat Al-Fatihah. Suatu saat Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Qaribu wasaddidu, kata Nabi, kerjakanlah ibadah itu yang sedang-sedang saja dan caranya tetap benar. Sedang-sedang berarti kaitannya dengan kuantitas, cara benar berarti kaitannya dengan kualitas. Kuantitasnya sedang, caranya benar, secara kualitas benar. Innakum la tadkhulunal jannata bi'amalikum, kata Nabi. Kalian tidak bisa masuk surga hanya mengandalkan amalan kalian. Itu lanjutan dari kalimat Nabi tadi. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Wala anta ya Rasulullah, oh ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah panjenengan juga demikian oleh Nabi? Nabi Muhammad masuk surga enggak? Masuk. Dan para sahabat bertanya, apakah rumus tadi juga berlaku untuk Nabi? Kata Rasul, iya, wala saya juga demikian. Jadi Rasul masuk surga itu bukan karena mengandalkan amalannya. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin, kecuali Allah memberikan kepada saya rahmatnya dan fadilahnya. Diulang lagi katanya, ada rahmat dan
fadilah. Sekelas Nabi pun kalau tidak dapat rahmat dan fadilah, ia tidak bisa masuk surga. Apalagi kita. Nah, maksudnya bagaimana itu? Jadi kalau ingin kita jabarkan sedikit dengan bahasa yang lebih mudah, rahmat itu kalau ibarat toko. Ibu ada yang punya toko, Bu? Ada? Ada yang punya toko? Oh, ada. Tapi kok tokonya Bu Emi kayaknya nggak mungkin ada kayak gini, nggak ada promo kayak gini. Jadi kalau ibarat sebuah toko, rahmat itu adalah semacam diskon. Jadi ada promo, diskon besar-besaran. Diskon apa diskon? Potongan harga, harganya dikurangi. Kemudian fadilah itu adalah bonus. Sudah harganya dipotong, dikurangi, masih ditambah bonus. Kalau ada toko kayak gitu, kira-kira ibu mau nggak belanja ke situ? Barangnya kualitas terbaik, bukan sortiran, bukan KW, bukan barang yang mau kadaluarsa, bukan hasil cuci gudang. Pokoknya barang kualitas terbaik. Sudah beli ke situ, harganya dikurangi, masih ditambah bonus. Nah, bonusnya juga barang bagus. Yang buat bonus itu juga barang bagus. Nah, kalau ada toko kayak gini gimana? Dan yang menarik, tidak ada tulisan selama persediaan masih ada, nggak ada. Karena persediaannya unlimited, tanpa batas. Ibu mau beli berapapun oke. Produk selalu ready. Nah, ini ada toko kayak gitu gimana, Bu, kira-kira? Hah? Kalau ada hari ini bangkrut, oh dia. Kalau manusia yang punya toko kayak gitu mesti dia bangkrut, ora badi ora. Tapi yang punya toko siapa? Allah. Allah Maha Kaya. Apa yang ada pada sisi Allah tidak pernah berkurang. Enggak akan habis-habis gitu. Itu maksud dari kata rahmat dan fadilah. Nah, dari dua hal itu mana yang ibu inginkan? Belanja dapat diskon atau dapat bonus? Nah, sudah dikasih diskon masih dapat bonus. Dan Allah menyediakan dua-duanya. Itu yang bikin kita beruntung kan. Sebagai pembeli kita jadi beruntung. Oke, sampai di sini nyambung ya. Nah, terus maksudnya apa? Maksud dari kata rahmat itu apa yang didiskon? Yang didiskon itu dosa kita, kesalahan kita. Jadi ada diskon. Gimana cara Allah mendiskon? Ya diberi ampunan. Diberi ampunan. Nah, ampunannya bisa bagaimana? Ya bisa diskon 50%, 90%, bisa sampai 100%. Kalau 100% berarti gimana? Dosanya habis, dihapuskan. Kalau fadilah itu gimana? Fadilah itu bonus. Lalu gimana cara Allah memberi bonus? Apa bonusnya? Pahala. Nah, pahala itu bonus. Berapa minimal Allah ngasih bonusnya? Minimal 10 kali lipat. Jadi kalau ibu punya modal sekian, atau ibu misalnya beli barang harga sekian, nanti dikasih bonus yang harga bonusnya bisa 10 kali lipat daripada harga barang yang ibu beli. Paham betul? Beli satu dapat 10. Mana ada yang kayak gitu, Bu? Ada nggak toko kayak gitu tuh? Paling beli 2 dapat 1, atau beli 1 dapat 1. Ini beli 1 dapat 10. Coba tunjukkan ke saya toko mana yang jualan kayak gitu. Kan nggak ada. Bangkrut kan dia nanti. Nah, itu bonus. Jadi bonus yang Allah berikan seperti itu. Nah, sekarang nih saya tanya, untuk lebih memahami hadis tadi, kata Nabi, kita tidak bisa masuk surga kalau tidak ada fadilah dan tidak ada rahmat atau fadilah. Rahmat dan fadilah. Gini, Bu, kira-kira, Bu. Misalnya tidak ada diskon dan tidak ada bonus. Itu jadinya kayak gini, Bu. Kita berbuat dosa satu, berbuat maksiat satu, dosanya satu. Berbuat ibadah satu, pahalanya juga satu. Itu berarti tidak ada diskon, tidak ada bonus. Kira-kira sejak kita usia balik sampai sekarang, itu kalau direkapitulasi antara dosa dengan pahala, lebih banyak mana? Dosa tidak diampuni misalnya, karena nggak ada rahmat, nggak ada diskon. Pahala tidak ditambahkan karena nggak ada fadilah. Hasil akhirnya sampai sekarang
Yakin bisa masuk surga? Nyambung kan? Berani menghitung jenengan? Kira-kira lebih banyak dosa atau pahala? Yakin? Itu maksudnya, kalau tidak ada fadilah, tidak ada rahmat. Tapi untungnya Allah menyediakan fadilah, pahala dilipat gandakan. Allah pun menyediakan rahmat, dosa diampuni. Jadi Allah ngasih dosa itu mesti pas, bahkan bisa dikasih bonus tadi, dikasih diskon, dikurangi dosanya. Bagaimana cara mendapatkan pengurangan dosa itu atau rahmat itu? Ya banyaklah istighfar, banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah dengan demikian nanti baru kita menjadi orang yang beruntung. Jadi kita butuh fadilah dari Allah, kita butuh juga rahmat darinya. Itulah sedikit tentang penjelasannya. Saya ulangi lagi, ini belajar tafsir, tapi kita hanya cuplik-cuplikan saja. Saya tutup dulu dengan sebuah ayat dan saya yakin panjenengan semua hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Surat apa itu? Surat apa? Satu Al-Qari. Al-Qari'ah. Fa amma ma saqulat, adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di tempat yang menyenangkan. Maksudnya apa tuh? Surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka. Hawiyah itu nama dari sekian banyak nama neraka. Okay. Ada kata sakulat, ada kata khofat. Sakulat artinya berat, khofat artinya ringan. Jadi orang yang masuk surga itu bukan orang yang tidak punya kesalahan. Sebaliknya, orang yang masuk neraka bukan orang yang tidak punya kebaikan. Orang yang masuk surga adalah orang yang dia punya kesalahan tapi kebaikannya lebih banyak. Orang yang masuk neraka bisa saja dia punya kebaikan tapi keburukannya lebih banyak. Itu maksudnya. Nah, kalau tidak ada fadilah dan tidak ada rahmat, hasilnya gimana? Kalau ditimbang nanti, mana yang lebih berat, kebaikan kita atau keburukan kita? Nah, itu masalahnya. Jadi, maksud ayat itu begitu. Jadi karena ada fadilah dan ada rahmat, hasil akhirnya nanti kebaikan kita bisa lebih berat dan lebih banyak daripada keburukan kita. Sampai di sini paham ya? Nyambung ya? Oke. Nah, mudah-mudahan ini semua kita dapatkan apa yang kita kaji ini. Kemudian kita kembali ke surat Al-Fatihah. Silakan dibuka surat Al-Fatihah. Kita akan ngaji pada bagian kedua dari ayat kedua, yaitu di kata Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Kita sudah bahas yang pertama, yaitu pada kalimat Alhamdulillah atau Hamdalah. Seperti biasa, kita baca dulu surah Al-Fatihah dengan bacaan yang baik. Kita mulai dengan ta'awud. Ta'awudnya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, mulai dari basmalah sampai habis nanti mengikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat baca yang panjang, tidak usah terlalu panjang. Disesuaikan dengan temponya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang ini mohon diingat-ingat lagi. Ibu bisa pilih mau baca shad atau baca sin. Tapi jangan dibaca shin. Artinya jangan dibaca ihdinas sirata. Boleh ihdinas sirata, boleh ihdinas sirata. Silakan pilih saja mana yang lebih mudah. Karena dua-dua bacaan itu sama-sama benarnya, sama-sama mutawatirnya. Kita ulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sudah tidak kedengaran yang baca shin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, yang ini kemarin sudah kita bahas, bacanya mengalir saja, jangan diberhentikan. Di huruf yang sukun ya, terutama nun dan mim yang sukun di kata an'amta. Berhenti di alaihim boleh. Kita ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina An'amta 'alaihim. Huruf ta-nya tidak boleh dibaca panjang karena dia bukan bacaan yang panjang. Kita lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk lagu nanti terserah panjenengan. Yang jelas kurang lebih cara bacanya demikian. Saya baca ulang, para ibu silakan menyimak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Fatihah ayat pertama sudah kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman lebih luas kasih sayangnya daripada Ar-Rahim. Alhamdulillah. Nah, karena ayat pertama berkaitan dengan kasih sayang Allah, ayat kedua di sana ada tuntutan, yaitu untuk bersyukur kepada Allah, yaitu pada kalimat Alhamdulillah. Jadi Allah ngajari kita dengan cara yang lemah lembut. Dikasih kasih sayang, hendaknya kita berterima kasih kepada Allah dengan melafalkan Alhamdulillah. Kemarin pun sudah kita bahas betapa berharganya ucapan hamdalah. Bahkan dalam banyak kegiatan kita, ucapan hamdalah ini
sering terulang-ulang, seperti misalnya di dalam gerakan-gerakan sholat. Kemudian setelah beribadah, setelah berkegiatan duniawi, sukses kegiatannya, selanjutnya dianjurkan mengucapkan hamdalah. Contohnya apa tuh? Setelah makan, setelah minum. Rasulullah berkata, Allah senang dengan hamba yang setelah makan dan minum dia memuji Allah dengan melafalkan alhamdulillah. Kalau kita bangun tidur, ucapkan apa? Ada hamdalahnya kan? Gimana bacaan lengkapnya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau mau tidur, pakai basmalah kan? Bismika Allahumma ahya wa amut, atau amutu wa ahya, sama aja. Mau tidur dimulai dengan basmalah, bangun tidur kalau bangun tidur dimulai apa? Tidurnya dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah. Oke. Kemudian bagian keduanya ada kata Rabbun dan ada kata al-alamin. Ada kata Rabb dan ada kata alamin. Kata Rabbun, Rabb dalam bahasa Arab artinya adalah al-malik al-mutasarrif. Al-malik al-mutasarrif. Maksudnya adalah pemilik yang berhak untuk mengelola apa yang dia miliki. Itu maksud atau definisi dari kata Rabbun. Rabbun kalau tidak pakai alif lam. Kalau kata Rabbun itu menggunakan alif lam, ar-Rabbu misalnya, maka maksudnya tidak ada lain selain Allah. Itu pasti Allah. Karena pemilik sejati siapa? Ya Allah. Yang berhak mengelola ciptaan-ciptaannya ya hanya Allah. Jadi kata Rabb itu kalau ada alif lam di depannya menjadi spesifik sekali, yaitu kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, di sana ada kata alamin. Kata alamin dia menjadi semacam, kalau di bahasa Arab itu namanya mudhof. Kata tambahan dari kata Rabbun. Rabbul alamin berarti pemilik apa? Pemilik alam semesta, yang berhak mengelola alam semesta karena dia pemiliknya. Nah, kalau di terjemahan Depak, Rabbul alamin artinya apa? Apa? Bukan, Rabbunnya, Rabbun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terjemahannya seringnya adalah kata Rabbun sering diterjemahkan dengan kata Tuhan. Sering diterjemahkan dengan kata Tuhan. Kalau untuk manusia, apakah kata Rabbun boleh dipakai? Boleh, tapi harus ada tambahan kata setelahnya. Contohnya begini, Rabbul bait. Bait artinya apa? Rumah. Rabbun berarti jadinya pemilik rumah. Tapi tidak bisa pakai kata Tuhan, jadinya tuan, gitu. Tuan rumah. Nah, kata Rabbul bait nanti juga mirip dengan kata Shahibul bait. Atau Rabbud dar, dar juga sama artinya rumah. Atau apalah nanti yang bisa disandingkan dengan kata Rabb. Tapi kalau kata Rabbun itu berdiri sendiri dengan diawali alif lam, berarti maksudnya hanya adalah Allah saja. Kalau Rabbun digandeng dengan kata alamin, alamin artinya alam semesta, berarti maksudnya siapa? Ya pasti Allah, karena pemilik alam semesta hanya Allah, tidak ada yang lain. Nah, untuk kata Rabbun cukup, tidak usah panjang-panjang. Sekarang kata alamin. Kata alamin ini berasal dari kata alam. Kata sebagian ulama ini bentuk mufrad yang tidak ada jamaknya. Walau alam soal bentuk tunggal yang tidak ada jamaknya. Tapi sebagian lagi mengatakan ada bentuk tunggalnya, yaitu alam. Alam itu ya alam. Alamin berarti banyak apa? Kalau dia jadi jamak berarti banyak alam. Nah, alam yang kita kenal ada berapa alam? 2. Alam dunia, alam akhirat. Ada alam kubur. Apalagi? Iya.
Kalau para ulama menyebutkan loh, alam itu banyak, ada 17.000 alam, ada yang mengatakan 18.000 alam, ada yang mengatakan wah sekian banyak. Nah, terus mana yang benar Ustaz? Kita tidak tahu, karena berita atau informasi yang valid dari Quran tidak ada, dari hadis Nabi juga tidak ada. Sedangkan ini perkara gaib yang tidak bisa diketahui kecuali harus ada informasi resmi dari siapa? Dari Allah atau Rasul. Berarti untuk sementara perkataan para ulama itu belum bisa kita yakini kebenarannya. Cuman karena mereka sudah berpendapat demikian, mengingat para ulama memang punya otoritas yang tinggi, ya kita hormati kalimatnya para ulama itu, kita hormati. Tapi untuk diyakini belum bisa. Maksudnya untuk diyakini belum bisa. Sekarang saya tanya, kalau alam itu adalah sebuah ruang, nah ruang yang ibu tahu apa saja? Ruangan yang ibu tahu apa saja selain langit dan bumi? Daratan kan di bumi, laut di bumi, selain yang di bumi dan di langit. Alam gaib. Ya, apa lagi? Apa saja? Ruang angkasa masih di langit. Yang di luar itu, Rasulullah berangkat Isra Mi'raj, akhir Rajab ini biasanya diperingati sebagai malam Isra Mi'raj. Nanti malam 27. Nanti malam yang ke-27. Walaupun para ulama ahli sejarah beda pendapat tentang kejadian Isra dan Mi'raj, maksudnya waktunya. Yang jelas tidak ada kepastian waktu tentang hari, tanggal, bulan kejadian Isra dan Mi'raj. Yang jelas kejadiannya malam hari. Bulannya tidak diketahui, tanggalnya tidak diketahui, tahunnya pun belum diketahui. Jadi untuk sementara itu masih misteri. Yang jelas kejadiannya ada. Nah, Rasul Isra Mi'raj dari mana ke mana? Kalau Isra itu berarti dari Mekah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ibu kalau pakai imajinasi aja nanti kira-kira nyambung nggak ya? Nyambung nggak ya? Boleh ya? Gak apa-apa ini. Ibu buka surat Al-Ma'arij. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij itu dengan kata Mi'raj sama artinya. Ma'arij dengan kata Mi'raj sama. Surat ke-70 ya, benar. Ayat keempat. Surat 70 ayat yang keempat. Ada yang hafalannya sudah sampai surat ini? Belum? Siapa tahu kan ada yang hafalannya sampai juz 29. Apa terjemahannya? Gimana bacanya? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ta'ruju dari kata mi'raj. Suratnya sendiri bernama surat Al-Ma'arij. Ma'arij, Mi'raj itu sama. Ta'ruju artinya naik. Al-malaikatu para malaikat, warruhu dan malaikat Jibril naik kemana? Ilaihi menghadap kepada Allah, ke suatu tempat yang Allah izinkan mereka untuk melaporkan tugasnya di situ. Kemudian fi yaumin, para malaikat ini menuju tempat untuk melaporkan tugasnya butuh waktu selama 1 hari. Fi yaumin, 1 hari di situ dari pagi sampai sore atau dari sore sampai pagi, bukan 1 hari 24 jam. Tuh, Ustaz tahu dari mana? Nanti keterangannya ada dalam hadis yang lain, ada dalam hadis yang sahih. Kemudian kana miqdaruhu, yang kadar 1 hari itu, maksudnya kadar perjalanan 1 hari yang ditempuh oleh malaikat itu khamsina alfasana. Kalau ditempuh oleh manusia butuh waktu 50.000 tahun. Gitu? Yang ini malaikat kalau berangkat ke situ butuh waktu selama 1 hari. Berangkat pagi nyampe sore, berangkat sore nyampe pagi. Tapi kalau manusia ingin menuju ke lokasi itu butuh waktu selama 50.000 tahun. Itu maksud dari ayat itu, seperti yang disampaikan oleh sahabat Nabi, yaitu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ingat, kita kan udah belajar muqaddimah tafsir. Kalau dengar nama Ibnu Abbas berarti ini bukan orang sembarangan. Ini ahlinya ahli, ini pakarnya pakar.
orang paling ahli di bidang tafsir setelah Nabi Muhammad adalah Ibnu Abbas. Nah, saya menukilkan kalimat beliau. Kemudian masih dalam perkataannya sahabat Ibnu Abbas di tempat yang lain, kata beliau, jarak dari bumi kita ini sampai menembus langit ketujuh, padahal kalau kita melihat ke langit dan masih ada bintang, itu masih langit pertama. Itu masih langit pertama. Langit 2, 3, 4, 5, 6, 7 sudah nggak ada bintang. Karena bintang itu hanya khusus diciptakan untuk hiasan langit pertama dan hiasan untuk manusia. Jadi ya itu salah satunya. Tapi alasan utamanya untuk hiasan bagi manusia. Saking terhormatnya manusia itu Allah buatkan bintang jadi hiasan. Jangan di rumahnya kalau bikin hiasan pakai apa? Ya pakai lampu-lampu, pakai apa itu? Ukiran-ukiran atau lukisan-lukisan. Allah itu menempatkan bintang untuk hiasan bagi manusia. Itu jangan bayangkan. Ada di surat apa itu? Al-Mulk, surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku, dan nanti di ayat kelima, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ini sudah kita bahas di pembahasan ta'awud. Masih ingat gitu? Kenapa setan disebut syaitonir rajim? Kenapa dirajam? Karena ada kata rujuman. Rujuman itu dirajam, dilempar. Dilempar dengan apa setan itu? Dengan bintang. Tapi di kalimat awal ayat, laqad zayyana, dan kami telah menghiasi as-samaa'a ad-dunya, langit dunia, langit pertama maksudnya, langit pertama, bimasabiha, dengan lampu-lampu. Maksudnya itu bintang. Jadi bintang itu hiasan untuk langit pertama. Lampu yang nggak perlu pakai listrik. Itu bahan bakarnya apa ya? Bisa nyala, bisa nyala terus nggak padam-padam. Gitu. Kalau masih ada bintang berarti masih langit pertama. Sampai nanti ke batas langit ketujuh habis, kata sahabat Ibnu Abbas, dengan kendaraan manusia butuh waktu perjalanan selama 14.000 tahun sampai batas akhir langit ketujuh. 14.000 tahun. Mau saya kasih pembanding, Bu? 14.000 tahun itu lama atau sebentar? Mari kita kasih pembanding. Ini kita nggak pakai ukurannya orang barat, geng. Nanti kalau pakai ukuran orang barat, jadi nggak cocok, nggak sinkron dengan perkataan para ulama, nggak cocok dengan ayat Quran, nggak cocok dengan hadis, nggak cocok. Saya kasih gambaran. Ada nggak di antara ibu yang tahu sejak langit bumi diciptakan sampai hari ini umurnya sudah berapa tahun? Kalau pakai standar orang barat, nanti angkanya jadi nggak masuk akal, karena nggak cocok dengan ayat. Mereka mengatakan sudah miliaran tahun, nggak cocok, karena ayat Quran jelas mengatakan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sebentar. Kalau sampai miliaran tahun berarti bukan sebentar, udah lama. Sebentar. Nah, seberapa sebentarnya kita harus bertanya kepada para alim, para ulama. Para ulama itu seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam salah satu kitab tebal beliau, judulnya Tarikhul Umam wal Muluk. Mungkin ibu gak pernah tahu kitab ini. Itu kitab sejarah tebal sekali. Sejarah sejak zaman Nabi ada, komplit dengan nabi-nabinya, kerajaan-kerajaannya, sampai nanti sebelum Nabi Muhammad SAW. Di mukadimahnya beliau menyebutkan tentang umur langit bumi. Umur langit bumi sampai nanti terjadi kiamat. Sampai nanti terjadi kiamat. Jadi sejak langit bumi diciptakan sampai kiamat. Para ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan umurnya tidak lebih dari 17.000 tahun. Ada yang mengatakan 15.000 tahun. Bahkan ada juga menyebutkan 13.000 tahun. Secara pribadi saya cenderung ke yang paling kecil angkanya, 13.000 tahun. Oh, Bu, lama apa sebentar? Ya, jadi tidak selama yang disampaikan oleh ilmuwan barat. Sekarang saya tanya lagi. Manusia pertama siapa? Sepakat atau beda pendapat? Sepakat. Bukan Pithecanthropus ya. Oke. Jarak kita dengan Nabi Adam sudah berapa tahun? Kita hari ini tarik mundur ke belakang sana sampai ke masa Nabi Adam,
ketika Nabi Adam baru diturunkan ke bumi itu kira-kira sudah berapa tahun? Nah iya, berapa tahun kira-kira? Ada yang pernah baca sejarah? Ibu suka baca sejarah nggak Ibu? Sukanya diceritakan apa baca sendiri? Diceritakan. Ini kayak bocah Bu ya, semuanya diceritain lebih enak. Karena kalau baca sendiri malah orang mudeng gitu ya. Atau malah ngantuk baru baca satu paragraf sudah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, jarak antara Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam itu tidak sampai 5.000 tahun. Tidak sampai 5.000 tahun. Berarti sekitar 4.000 sekian ratus tahun. Lah dari Nabi Muhammad sampai kita berapa tahun sekarang ini? Ini sudah tahun berapa ini hijriahnya? 1444. Kalau dijumlah 5.000 tambah 1.400 kan gampang jumlahnya. 5.000 tambah 1.400 6.400. Belum sampai 7.000 tahun. Itulah jarak kita dengan Nabi Adam. Belum sampai 7.000 tahun. Padahal itu sudah lama sekali itu. Sudah lama sekali. 7.000 tahun itu masa yang sangat panjang, dalam ukuran manusia. Nah kalau 14.000 tahun berarti sudah 2 kali lipatnya. Jadi kalau ada manusia yang ingin menuju langit ke-7, menembus langit ke-7 sana, itu butuh generasi dari Nabi Adam sampai 2 kali lipatnya dari kita sekarang. Paham betul Bu ya? Oke, itu lama sekali. Tapi jarak itu ditempuh malaikat hanya beberapa jam saja. Jarak itu ditempuh malaikat hanya beberapa jam saja. Nah, padahal totalnya tadi berapa ribu tahun? 50.000 tahun. Nah, jarak 14.000 tahun itu saja lebih lama daripada umur langit dan bumi sampai hari kiamat. Itu lebih lama tuh. Nah, kalau 50.000 tahun lagi berarti Ibu bisa bayangkan, berarti dari batas langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, tempat Rasulullah Mi'raj itu, atau tempat para malaikat melaporkan tugasnya, itu berarti masih kurang berapa tahun lagi? Kan totalnya 50.000 tahun. Baru 14.000, berarti ke atasnya lagi masih 38.000 tahun lagi. Jadi dari langit ke-7 habis menuju ketinggian sana itu sampai Rasulullah Isra, tempat terakhir yang dituju Nabi Isra Mi'raj itu masih 2 kali lipat lebih jauh daripada langit ke-7 sampai ke bumi. Nyambung? Nah, kalau membayangkan toh bisa bayangkan. Ini saya nggak nuliskan ke papan tulis masalahnya. Nah, kira-kira dari habisnya langit ke-7 sampai ke sana itu ada alam apa saja, ada ruangan apa saja di luar sana. Itu yang dimaksud dengan al-ma'arij, tempat-tempat tinggi di luar langit ke-7. Ada surga, ada neraka, apalagi ada kursi, ada ars. Ini ukurannya gede-gede semuanya. Yang paling kecil aja setara dengan langit dan bumi. Surga sama dengan langit dan bumi. Neraka sama dengan langit dan bumi. Kursi itu ratusan kali lipat lebih besar daripada langit dan bumi. Ars, ini makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Ruang terbesar yang Allah ciptakan itu adalah ars. Tidak ada yang nandingi. Oke. Nah, itu semuanya alam. Itu semuanya alam. Rabbul alamin, pemilik semua alam itu. Nah, di masing-masing alam mungkin ada makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Oh, di alam langit bumi saja ada malaikat, ada jin, ada manusia. Setan ya sama jin. Kan kita bahas setan itu apa. Nah, kemudian apalagi hewan, ada tumbuhan. Hewan aja ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di udara, dan seterusnya. Itu tidak terhitung jumlahnya. Belum lagi nanti yang di luar sana. Allah memelihara semuanya, Allah mengatur semuanya. Makanya dalam surat Ar-Rahman, Ibu bisa buka surat Ar-Rahman. Ada yang hafal surat Ar-Rahman? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Biasanya ayat banyak yang hafal. Jadi surat favorit ya, Ar-Rahman. Dan mirip dengan ayat pertama surat Al-Fatihah, Bismillahirrahman. Ada kata Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu menerangkan apa? Menerangkan tentang kegiatan Ar-Rahman. Tuhan kita ngapain aja, itu disebutkan di surat Ar-Rahman. Salah satunya ada ayat yang bunyinya begini.
Kulla yaumin huwa fi sya'n. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu ada di ayat ke-29. Awalan ayatnya adalah yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Yas'aluhu, meminta kepadanya, man fis samawati, siapa saja yang di langit, wal ardi, dan siapa saja yang di bumi. Kulla yaumin, setiap hari, huwa fi sya'nin, Tuhan kita itu sibuk. Ibu bayangkan Bu, ngelola alam semesta itu apa enggak sibuk? Halo? Lah ibu ngelola rumahnya sendiri sibuk enggak? Walah, padahal rumah kita luasnya seberapa? Ibu dari depan sampai belakang, atas bawah itu butuh waktu berapa menit? Dari rumahnya mulai masuk pagar sampai ruang paling belakang itu butuh berapa menit? Hah? Iya, berapa? Paling lama berapa? Paling lama. Ada sampai 10 menit enggak? Dari pagar jalan sampai rumahnya paling belakang? Hah? Nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Nanti kalau rumahnya tingkat, naik ke tingkat atas itu kira-kira berapa menit? Pakai lift. Oh, rumah kecil. Itu minta sama beliau yang gede nanti. Ibu, saya kasih contoh, saya kasih pembanding lagi Bu. Penduduk surga yang paling bawah, penduduk surga yang paling bawah itu sudah paling minim fasilitasnya. Rumahnya paling kecil, lahannya paling sempit. Ya kalau di kita ya RS. Ya tipe berapa sih Bu Emi? Tipe berapa yang paling kecil Bu? 21 ya. Tipe 21-nya surga itu kalau si pemiliknya mau menjelajahi semua lahan yang dia miliki, semua properti yang dia miliki, dari mulai pojok kanan, kiri, depan, belakang, semuanya ingin dia jelajahi, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu butuh waktu selama 2000 tahun. Kebayang? Itu ngurusnya kayak apa coba? Pembantunya berapa banyak itu? Pembantunya 80.000 pembantu kata Rasul. Itu hadisnya sahih. Pembantunya ada 80.000 pembantu. Jadi nanti ibu-ibu di sana ya jadi tuan rumah betul, ya nggak perlu repot ngepel, nyapu, nyuci, nggak ada. Oke, ibu dikasih rumah segede itu kan mikirnya apa? Ngerawati susah-susah. Tenang aja, nanti jenengan jadi tuan rumah. Ya gitu para ibu. Nah ngelola itu loh, ngelola sebanyak itu. Tuhan kita apa nggak sibuk? Ya sibuk sekali. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia punya kesibukan. Kalau nanya ke orang Yahudi jawab Tuhan itu libur hari Sabtu katanya. Tuhan libur hari Sabtu. Maka dulu ketika orang-orang Bani Israil itu diperintah oleh Allah untuk ibadah hari Jumat, mereka tidak mau. Mereka milihnya hari Sabtu. Karena dari hari Ahad sampai hari Jumat Allah masih sibuk katanya. Jadi Allah libur hari Sabtu. Jadi kalau saya ibadahi Allah di hari sibuknya Allah, nanti Allah jadi nggak konsentrasi diibadahi. Nanti jadi ibadah kepada Allah pas Allah sedang longgar. Jadi biar Allah lebih konsentrasi di ibadah. Itu logikanya Bani Israel kayak gitu. Makanya mereka dulu milihnya hari Sabtu. Bener gak kayak gitu? Ya jelas gak bener dong. Setiap hari Allah itu sibuk. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu sibuk. Nah, kenapa? Karena semua makhluk minta ke dia. Semua makhluk, baik yang di darat, di laut, di udara, itu baru di bumi, yang di langit. Belum lagi nanti yang di surga, di neraka, di arsy, di kursi, semuanya butuh pertolongan Allah Ta'ala. Semuanya bergantung kepada Allah. Seperti kalimat Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allahus samad itu Masya Allah, itu menunjukkan pekerjaan Allah. Jadi kalau manusia punya kartu identitas, Allah juga punya, tapi bentuknya lebih hebat, yaitu surat Al-Ikhlas. Di kartu identitas biasanya ada pekerjaan enggak? Ada. Pekerjaannya apa biasanya? Kalau ibu-ibu biasanya apa? Berumah tangga. Ya, ada yang wira swasta, wira usaha, ada yang pegawai segala macam. Kalau kita tanya Tuhan kita pekerjaannya apa? Allahus samad. Allah tempat bergantung, itu kerjaan Tuhan kita. Terus gimana keadaan Tuhan kita? Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia sibuk, banyak yang diurusi. Baik diurusi. Tapi semua itu tidak ada yang susah bagi Allah. Semuanya mudah. Ngurusi kayak gitu gampang sekali bagi Allah Ta'ala. Lah waktu saya tinggal
sudah keliwat. Tidak apa-apa lah, nambah sedikit. Gitu ya para ibu. Jadi kata alamin di sana berarti semua alam. Walaupun betul nanti ada ulama yang mengatakan alamin di situ hanya jin dan manusia saja. Seperti dulu pernah kita bahas di surat apa dulu, Al-Anbiya ayat 107 ya maaf. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau itu betul, itu hanya terbatas pada jin dan manusia. Kata alamin yang ada di situ terbatas pada jin dan manusia. Sedangkan kata alamin yang ada di surat Al-Fatihah ini lebih umum, lebih universal. Ini mencakup semua alam yang Allah ciptakan, baik yang paling rendah sampai yang paling tinggi yaitu arsy, dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu arsy juga. Baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Okay. Saya ulangi sedikit gambaran. Langit bumi ini kan luas Bu ya. Luas enggak? Oh, luas sekali, luas sekali. Kursi yang ada di ayat kursi yang ada di ayat kursi. Ada yang bawa koin enggak Bu? Saya enggak bawa koin. Ada enggak Ustaz sesuatu yang seperti koin, ada enggak? Enggak ada ya. Kalau ada saya mau mencontohkan sesuatu untuk panjenengan, ada tuh satu aja. Itu Bu ada Bu. Saya pinjam. Nanti kalau pinjam kan dikembalikan. Yang mana aja deh. Oh, 500. Ya 500. Kata Rasul, kursi diibaratkan dengan langit bumi. Langit bumi itu seperti koin yang banyaknya 7 keping. Karena 7 lapis kan, berarti 7 keping. Kursi itu seperti tirs. Tirs itu tameng yang biasa dipakai oleh aparat keamanan untuk melindungi dirinya. Itu ukurannya seberapa? Ada nggak seukuran meja yang saya pakai? Ada, kurang lebihnya. Kalau 7 keping uang logam ini ditaruh di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kira-kira kalau biar penuh ini butuh berapa uang logam? Kebayang ya? 100 masih sudah penuh belum? Di 200 kayaknya masih belum juga. Berarti ukuran kursi yang disebut di ayat kursi itu ratusan kali lipat lebih besar daripada langit dan bumi. Kebayang? Oh, nggak bisa dibayangkan. Nah, sekarang lanjut ke arsy. Arsy itu makhluk terbesar yang Allah ciptakan. Berdasarkan kesepakatan para ulama. Kursi tadi besar nggak Bu? Oh, gede banget. Kursi dibandingkan dengan arsy, ini lagi-lagi dari Nabi sumbernya, hadisnya sahih juga. Kursi dibandingkan dengan arsy itu seperti, ini masih kegedean ini. Anggap aja ini jarum, seperti jarum yang diletakkan di padang pasir. Seperti jarum yang diletakkan di padang pasir. Kursi yang gede itu tadi, itu kalau diletakkan di arsy, dia hanya seperti jarum yang diletakkan di padang pasir. Dan kalau arsy dibandingkan langit bumi, kalau kita ini kalau ditaruh di arsy, ya kecil banget. Betul nggih? Oke. Dan surga yang paling tinggi, apa namanya? Surga paling tinggi namanya Firdaus. Atapnya itu langsung bersentuhan dengan arsy. Cuma di sebagian kecil arsy saja. Tidak semua arsy, karena langit bumi, surga itu ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan arsy. Tapi penduduk surga yang paling tinggi itu dia bisa menyaksikan indahnya arsy. Karena arsy itu di atapnya surga paling tinggi. Pengen lihat pemandangan arsy? Pengen. Maka pilihannya hanya bisa jadi penghuni surga paling tinggi. Oke, sampai di sini gimana? Mau jadi pulang apa? Mau segera pulang kampung apa enggak jenengan? Kok pulang kampung kemana lah? Manusia itu diciptakan di mana? Di surga.
Siapa ya? Nabi Adam alaihissalam. Menurut sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan Nabi Adam tidak diciptakan di surga, tapi nanti setelah diciptakan baru dimasukkan ke surga. Tapi semua ulama sama mengatakan surga itu kampung halaman kita. Nanti kalau kita mati hari kiamat, bisakah kita kembali ke kampung halaman kita, atau kampung halamannya ganti ke neraka? Ya kan pengen kampung halamannya ganti apa enggak? Oh enggak mau, jelas enggak mau. Maka jangan ganti kampung halamannya. Halo Bu, sudah pengen segera pulang kampung enggak ini? Tapi pengen ke kampung halaman yang asli ya, pengen ya? Pengen Ustaz, tapi aja sikit Ustaz. Ya gitu biasanya. Jangan sekarang. Nah, nunggu apa tadi kan? Baiklah para ibu. Jadi maksud dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu mengajarkan kita tentang syukur, perintah Allah untuk bersyukur. Dan di kata Rabbul alamin itu berisi ancaman. Apa ancamannya? Gini loh Bu, misalnya ini kalimat obrolan kita sehari-hari nih. Wih, hati-hati loh, si anu jenderal loh bapaknya. Itu gimana? Itu ancaman enggak? Ancaman kan? Lah ini bukan jenderal yang dibahas. Ini pemilik alam semesta ini. Jadi kalau kita dengar kata Rabbul alamin, itu kalimat yang mengintimidasi gitu. Kalimat yang mengintimidasi. Ini penguasa alam semesta nih. Hati-hati loh, itu Pak Presiden loh. Nah, itu aja rasanya sudah mengintimidasi kan. Loh ini bukan presiden ini. Siapa? Rabbul alamin, pemilik alam semesta. Maka kita diperintahkan bersyukur kepada pemilik alam semesta. Jadi di kalimat Rabbul alamin itu ada ancaman. Kalau nggak mau bersyukur, gimana? Oh, ini penguasa alam ini yang merintahkan kamu bersyukur. Maka nanti di ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang, itu untuk menetralisir suasana yang begitu serem di ayat kedua. Jadi kembali netral lagi. Tuhan penguasa alam semesta itu yang sangat perkasa itu, dia juga maha pemurah lagi maha penyayang. Itu sangat berbeda dengan raja-raja di bumi. Kalau dia berkuasa, sifatnya cuma cuma satu dari dua sifat. Entah dia terlalu penyayang, enggak galak, atau terlalu galak, tidak ada sayang-sayangnya. Sedangkan Allah sebagai penguasa alam, dia bisa galak, tapi kasih sayangnya lebih luas. Itu maksudnya. Oke? Nyambung nama tadi? Kayak pada ngantuk. Iya. Baik. Jadi mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, pada Rabbul Alamin, Tuhan penguasa alam semesta. Nanti untuk ayat ketiga insya Allah pembahasannya tidak banyak, karena sudah dibahas di ayat yang pertama. Dan secara mukadimah sudah saya sampaikan di sini. Jadi ayat ketiga itu untuk tadi, kata para ulama, untuk menetralisir suasana di ayat kedua yang begitu menyeramkan, begitu mengintimidasi. Kata-kata Rabbul Alamin. Oke, itu dulu dari saya cukup. Saya mohon maaf ini tidak bisa ngasih ruang untuk tanya jawab karena harus segera beranjak ke lokasi yang baru. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah tambahkan pula ilmu-ilmu yang baru untuk kita. Allahumma anfa'na mimma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma innaka antal alimul hakim. Kekurangan kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan. Kebenaran dari Allah Ta'ala saya kembalikan sepenuhnya kepada Ustaz Matahari. Setelah ini saya langsung izin para ibu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن